Welcome to Zakatologi. Oke, gimana Mim? Sehat tuh Mim? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kali ini kita langsung angkat aja deh ya beritanya ya. Waspada sapi gelonggongan saat kurban. Ya. Penjual nakal jelang Idul Adha. Ya, ini beritanya dari rumahzakat.org. Ya. Nah, ini kan kita udah mau kurban nih Om Bim ya. Itu tanggal berapa sih kurban? Itu tanggal 10 Zulhijjah itu 6 Juni ya. 6 Juni ya. Yeah. 6 Juni udah mulai pada dipotong-potongin tuh sapi itu. Nah, tapi gimana dengan sapi gelonggongan ini nih Om Bim? Nah, tapi sebelum ke sana sih kita masuk dulu ya di segmen pertama biar audiens paham tentang kurban ya. Karena sekarang kurban itu bentuknya yang gue tahu udah macam-macam juga gitu ya. Yeah. Ada yang dia bentuknya kaleng, ada yang bentuknya itu di jaring bambu gitu ya, dibagi-bagiin gitu. Nggak tahu kita nanti isinya tuh sapi gelonggongan apa kambing gelonggongan, nggak tahu. Nah, sebelum kita bahas sapi gelonggongan ini, penjelasan singkat tentang kurban itu dulu. Gimana Om Bim? Silakan Om Bim. Okay, thanks Bro Ali. Jadi kurban adalah suatu ibadah. Suatu ibadah umat muslim, dia itu menyembelih hewan ternak. Hewan ternaknya itu entah sapi, unta ataupun kambing. Oke. Yang kondisinya dia sehat ya. Oke. Ternak tersebut gitu. Nah, sebagai bentuk rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dari kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dan juga untuk ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, dan kalau kurban ini sendiri kan tadi ada yang sehat ya. Nah, kalau sapi gelonggongan ini nih Om Bim nih. Nah, gimana nih? Ini kan sebenarnya sapinya sehat ya, cuma kebanyakan minum aja. Atau dipaksa minum. Benar. Nah, gimana menurut Om Bim? Ya sebenarnya kalau sapi gelonggongan itu kan tidak bisa terlihat ya. Kalau misalnya dia pasti terlihat sehat gitu. Cuman memang kalau misalnya kita pegang kulitnya itu agak gembyur gimana gitu. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya bisa kelihatan sih itu gelonggongan atau tidak. Bisa dilihat dari dagingnya kan. Nah, misalkan gini, misalkan contoh nih, ini sapi udah pas habis dipotong kelihatan gelonggongan. Nah, dia layak nggak untuk dibagiin kira-kira atau nggak jadi dibagiin? Gimana menurut Om Bim? Misalkan ada orang saat pemotongan kurban dia tidak tahu nih. Ya. Tidak tahu kondisinya bahwa itu adalah sapi gelonggongan. Oke. Nah, jadi pas dipotong itu biasanya pas lagi dicacah-cacah, disasat, itu dia keluar kadar airnya di situ. Oke. Keluar kadar airnya, dan kalaupun nanti ditimbang masih di antara 2 kg sampai 5 kg daging, itu masih layak dibagikan ke warga. Oh, berarti ada kadar ukuran tertentu ya, gitu. Jadi itu masih isinya daging kan yang diberikan. Masih tetap isi daging. Iya, daging. Ya, mungkin itu kecurangan pedagang aja lah. Gitu ya. Biar lebih gemuk. Biar lebih gemuk gitu, lebih mahal timbangannya. Oke, itu sekilas tentang kurban tadi ya. Nah, kalau dari sejarahnya mah kita juga tahu ya. Ini kan sejarahnya waktu itu dari Nabi Ibrahim. Yang dia itu mau menyembelih ya kan, menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi nggak jadi. Digantinya sama domba. Nah, Islam ini kan udah penyebarannya luas ya di dunia lah gitu. Tapi kurban ini tuh kalau saya lihat intensitasnya cuma di Indonesia aja. Di luar negeri itu ada nggak sih sebenarnya kurban ini sendiri? Jadi kurban itu ada khususnya di negara-negara Islam ya. Iya. Karena memang kita tahu sendiri Nabi Ibrahim adalah bapak
bapak dari para nabi. Iya. Pasti setiap negara Islam menjalankan kewajibannya Mhm. untuk melakukan kurban. Iya. Tapi memang mungkin dalam prakteknya itu beda-beda ya, tergantung kebudayaan di masing-masing negara tersebut. Mhm. Jadi contohnya kalau misalnya kita Indonesia dibaginya sepertujuh, Mhm. karena memang ada hadisnya tuh Abu Daud Mhm. tuh, yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu pada saat zamannya itu dia menyembelih unta dan menyembelih sapi itu atas nama 7 orang. Hmm. Jadi dibaginya Oh, itu 7 orang. dasarnya. Dasarnya. Dibagi 7 orang. Tapi mungkin ada kebudayaan di Arab ataupun yang lainnya itu bisa satu sapi gitu atau satu unta yang memang besar banget itu atas nama umat Islam gitu. Jadi tergantung kebudayaan. Nah, itu kan tadi ada unta tuh. Kalau misalkan kurbannya banteng, bisa nggak kira-kira Om Bim? Banteng. Nggak ada nih. Mm-mm. Sapi nggak ada. Kambing nggak ada. Adanya bison. Kalau nggak bison banteng. Nah, gimana tuh Om Bim? Nah, jadi kembali ke hukum darurat ya. Hukum darurat itu adalah suatu darurat gitu. Suatu darurat bila tidak ada binatang lain ya, tidak ada binatang unta, sapi ataupun kambing, adanya bison tadi. Nggak gitu, iya. Tapi banyak orang yang membutuhkan nih di daerah tersebut. Iya. Ya mau nggak mau potong bison ya tidak masalah sih, tidak apa. Sama kayak misalkan adanya kijang nih, gimana nih? Kijang rusak gitu. Sama. Bisa. Oh. Karena kan yang dilarang di Islam itu adalah memakan hewan yang bertaring ataupun dia amfibi, hidup di dua alam. Itu tidak boleh disembelih. Kalau misalnya dia tidak bertaring, tidak hidup di dua alam, itu bisa disembelih kita. Oh, berarti beruang nggak boleh, beruang. Iya, beruang nggak boleh. Emang beruang bertaring ya? Coba lupa lagi. Oh iya, beruang bertaring benar. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Anjing tuh nggak boleh. Oh, I see. Oke. Babi ngepet nggak boleh. Itu menyembelih orang dong. Nah, kita lanjut ya Om Bim ya. Nah, itu tadi dari sisi kurban ya. Jadi teman-teman kalau punya khasanah lebih lanjut tentang kurban boleh loh komen di bawah ya, biar kita sama-sama sharing ilmu juga ya, karena mungkin dari penjelasan kita masih ada yang kurang gitu. Oke, lanjut ya. Tata cara dan syarat kurban, Om Bim. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang tata cara dan syarat. Contoh teman-teman yang di pelosok ya, yang mungkin belum pernah kurban mungkin ya. Kayak di daerah-daerah pelosok lah intinya. Buat yang dia udah tahu kurban dan mau berkurban gitu. Gimana tata cara dan syaratnya Om Bim? Tata cara dari orangnya dulu ya. Dari Iya. orang yang ingin berkorban itu disebutnya mudohi. Mudohi, orang yang ingin berkurban. Nah, syaratnya apa aja? Pasti dia berakal, seorang muslim, udah balik dan mempunyai cukup harta. Karena kan untuk membeli kambing atau sapi kan lumayan kan biayanya. Iya. Ya kalau 1/7 sapi aja bisa 2 jutaan lah per orang. Nah, itu persyaratan sebagai orang yang untuk berkurban. Nah, untuk hewan ternaknya seperti apa? Pastinya sapi, unta, kambing, dan domba itu yang biasanya hewan ternak lah ya. Dan kondisinya itu sehat. Pokoknya jangan yang cacat, dia mengandung juga tidak boleh. Dan yang dikurban itu harus jantan. Ya, tidak boleh betina. Harus jantan. Kenapa nggak boleh betina? Karena betina ini adalah dia bisa melahirkan lagi kan. Oke. Iya, baru tahu gue loh. Iya, jadi harus diutamakan jantan lah ya. Karena kalau betina itu buat indukan lah, buat dia bisa berkembang lagi. Jadi pabriknya nggak disikat gitu. Nggak ya. disikat. Pabriknya nggak disikat. Yang dihajar jantan. Yang dihajar jantan. Wahai para pejantan kalian luar biasa. Iya. Dan kalau misalnya menyembelih cukup satu orang aja, menyembelih dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sambil
takbir ya, dibacakan takbir oleh orang di sekitarnya. Hmm. Allahu Akbar, baru disembelih lah di situ. Oh, oke. Nah, itu kan tata caranya ya. Nah, agak nyeleneh dikit nih Om Bim. Anak gue masih kecil nih, umur 5 tahun. Nyeret gue nih buat nonton kurban. Kurbannya sapi. Gue sih geliam, agak merinding sama darah ya gitu. Dia mau ngeliat pas dipotong, trot keluar darahnya gitu. Nah, apa tuh nilainya bukan kayak melihat sebuah kekejaman gitu ya? Karena ngelihat sapi dipotong gitu, apa jadinya kita tidak kayak menanamkan kekejaman ke anak gitu? Nah, pendapat Om Bim gimana soal itu?